Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tarjih Dwi Bekanan, segenap warga persyarikatan cabang kajian yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tarjih bab tentang fikih siam, tuntunan ibadah puasa setelah pertemuan pertama kemarin, mengkaji tentang tuntunan Ramadan menurut tarjih di dalam buku tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Tanzil pimpinan pusat. Pertemuan kedua pada malam hari ini kita akan mengkaji secara lebih khusus amalia Ramadan yang sifatnya khilafiyah, mengandung perbedaan pendapat di masyarakat. Nah, hal ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama, untuk memantapkan amalan di dalam ibadah Ramadan yang kita pedomani secara internal. Yang kedua, juga berusaha memahami dalil amaliyah orang lain sehingga akan timbul sikap saling menghormati perbedaan, karena kita tahu dasar masing-masing yang digunakan. Sehingga secara eksternal keluar kita lebih mengedepankan sikap toleransi terhadap adanya perbedaan. Minimal dua hal itu apabila kita mengkaji fikih ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat. Sehingga ada satu pernyataan yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang belum nyicipi merasakan ikhtilaf di dalam perbedaan pendapat, orang itu berarti belum mencium aroma fikih. Yang namanya fikih itu ya syarat penuh dengan perbedaan. Yang tidak ada perbedaan dan mesti sama itu dalam aspek syariat. Syariat itu sesuatu yang sudah pasti karena dalilnya qat'i di dalam Al-Quran. Misal tentang puasa, syariatnya adalah dikerjakan di dalam bulan Ramadan, itu harus disepakati. Karena dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala firmankan, ibadah puasa yang Allah Ta'ala wajibkan itu ayyamam ma'dudat, dikerjakan di hari-hari yang bisa dihitung berbilang, tidak satu hari tetapi hari-hari yang berbilang. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala jelaskan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung berbilang itu kapan? Pada ayat 185 Allah Ta'ala firmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yakni dikerjakan di bulan Ramadan. Maka itu syariatnya. Ya saja nanti kalau masuk dalam tataran fikih, ini yang sifatnya teknis, yang nyamannya fikih itu pada tataran praktis, al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah al muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Yang namanya fikih itu pengetahuan, ilmu terhadap hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, praksis, bagaimana cara mengamalkannya. Yang diambil, digali hukumnya itu dari dalil-dalilnya yang secara rinci. Ya, kalau syariat itu sifatnya pasti, tapi kalau fikih itu sifatnya pemahaman. Ya, syariatnya puasa ini dikerjakan di bulan Ramadan karena dalilnya qat'i jelas Al-Quran yang menyampaikan. Tapi ketika berbicara kapan mulainya Ramadan, itu sudah ranah praksis, ranah praktis, itu masuk fikih. Ya, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka di antara yang amal yang sifatnya ikhtilaf, memunculkan perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, ini klasik sudah lama, tentang penetapan awal bulan baik Ramadan maupun Syawal, khususnya antara pengamal ru'yah dengan pengamal hisab. Lebih-lebih ini nanti untuk
1 Ramadan tahun 1445 ini hasil hisab dengan kriteria wujudul hilal pasti akan berbeda dengan ru'yah, bahkan berbeda dengan hasil hisab dengan kriteria imkanul ru'yah. Kalau menggunakan kriteria wujudul hilal yang saat ini dipedomani oleh tarjih, baru nanti akan diubah setelah munas tarjih kemarin itu nanti ditanfid. Nah, sampai saat ini yang digunakan oleh tarjih untuk menetapkan awal bulan Hijriah ini menggunakan kriteria wujudul hilal. Sing penting dihitung nganggo ilmu hisab, sore hari jelang terbenam matahari hilal bulan sabit itu sudah wujud, tidak harus bisa dilihat tapi sudah wujud. Tarjih berpendapat itu sudah masuk bulan baru. Nah, untuk perhitungan hisab hakiki Ramadan tahun ini kalau tidak keliru, ketinggian hilal menurut ilmu hisab kurang dari 1 derajat, hanya setengah derajat. Maka sudah pasti tidak bisa untuk diru'yah, diamati dengan kepala, dengan mata telanjang. Bahkan dengan teropong pun tidak akan bisa.